ada satu hal yang digelisahkan orang tua biasanya, yaitu kesepian. Karena mungkin zamannya sudah berubah. Dia sekarang merasa asing dengan lingkungannya, dia lonely, merasa kesepian. Ditinggal teman-temannya, kemudian ditinggal pekerjaannya, peran-peran sosialnya hilang, dan lain sebagainya. Nah, kesepian ini memang menyakitkan. Tapi kesepian bisa jadi kendaraan kita untuk menuju kedalaman hidup. Apa pentingnya kesepian secara individual? Ketika kita sendirian dalam sepi, itu adalah momen untuk membangun inner intimasi, kedekatan dengan diri kita sendiri. Jadi mungkin selama ini kita terlalu sibuk ini itu, lupa dengan diri kita seperti tadi. Sekarang saatnya akrab dengan diri kita. Itu gunanya kesendirian. Jadi jangan dikira kesendirian, kesepian itu tidak ada gunanya. Ada. Yaitu antara lain membuat kita lebih kenal diri kita. Ada banyak waktu untuk merenungi diri kita. Self-awareness. Yang kedua, secara sosial, orang yang sendirian itu biasanya lebih jujur, lebih objektif, lebih terbuka. Dia bisa mendeteksi, ini hubungan palsu saja, ini kebersamaan basa-basi saja. Dia lebih ngerti itu. Jadi akhirnya dia bisa menemukan relasi-relasi yang lebih sejati selanjutnya, yang tidak sekedar mengisi kekosongan, tapi berbagi keberadaan. Nah, itu secara sosial. Jadi orang kok selalu ada dalam kerumunan bersama orang lain, itu biasanya justru kehilangan objektivitas. Susah melihat circleku ini baik-baik saja atau toksik. Kenapa? Kalau kita terlibat terus, ya kita tidak jadi objektif. Tapi dengan ada jarak kita menyendiri, kita bisa teman saya yang sana itu kayak gini, yang ini suka basa-basi saja, yang sama ini tidak akrab, tapi sebenarnya dia orang baik. Kita bisa mengevaluasi. Yang ketiga, tentu saja secara spiritual membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau bareng-bareng itu susah sudah. Kalau sendirian lebih memungkinkan kita dekat dengan Tuhan. Nah, ini makanya kesendirian, kesepian itu bergerak dari penderitaan menuju kedalaman hidup. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi jangan takut kesepian, jangan takut sendirian, karena dalam sendirian juga maknanya banyak. Jadi kemarin kita pernah belajar satu sesi itu tentang kesendirian. Ternyata juga maknanya penting untuk hidup kita. Lanjut. Nah, ini yang ditakutkan biasanya, kematian. Living with dying. Mengerikannya kematian bagi orang-orang yang sudah tua. Padahal kematian itu ya pasti sih. Menurut Thomas More, mati itu bukan lawannya kehidupan. Mati itu bukan lawannya hidup. Mati itu bagian dari kehidupan. Babak terakhir hidup itu namanya mati. Babak awalnya hidup namanya kelahiran. Jadi mati itu bukan lawan. Kalau lawannya itu kan tabrakan. Itu satu rangkaian kok. Jadi hidup dan mati itu satu rangkaian. Thomas More memaknai lebih luas. Hakikatnya hidup kita ini selalu berdampingan dengan kematian. Jadi beliau menjelaskan ada kematian-kematian kecil, kehilangan, perubahan hidup ini kan kematian. Kita mati sebagai siswa, tapi sekarang hidup sebagai mahasiswa, itu bahasa lainnya begitu. Diri kita yang bujangan sudah selesai, sekarang diri kita yang sudah punya pasangan. Itu kan semacam kematian-kematian kecil dalam hidup. Diriku yang lama sudah habis, inilah diriku yang baru. Apalagi kalau pakai Heraklitos, hidup ini senantiasa mengalir, senantiasa berubah. Kalau perubahan itu jenis kematian kecil, berarti hidup kita ini dari kematian menuju kematian. Jadi misalnya saya dosen, nanti begitu pensiun dari dosen berarti saya yang dosen sudah mati, selesai. Sekarang ganti saya yang pensiunan.
Jadi mati itu bagian dari kehidupan kita, bukan lawannya hidup. Yang kedua, mati itu penting untuk kita terima. Kenapa? Karena maknanya dalam. Kematian itu penting untuk hidup kita. Coba kita lihat. Yang pertama, kematian membuat hidup ini jadi lebih berharga. Karena kita tahu besok mati, itu kan kita jadi menghargai. Mumpung masih sempat, mumpung masih bisa, mumpung oleh Allah masih diberi jatah umur. Jadi hidup ini jadi berharga. Coba kita tidak tahu bahwa akhir hidup ini mati, mungkin nanti sajalah, besok sajalah, kita mesti begitu. Jadi yang kedua itu dijelaskan. Kalau kita merasa abadi tidak ada mati, biasanya terus kita menunda-nunda. Nanti sajalah, itu kayak mahasiswa itu loh. Coba ancaman DO itu dihilangkan, itu kemungkinan kamu nanti sajalah, tenang aja, gampang. Tapi begitu ada deadline, nanti semester 14 ke DO loh. Itu kan kalian jaga-jaga bener ini, manfaatkan bener ini waktu kuliah ini. Ingat mati juga begitu, membuat hidup jadi berharga, ingin kita nikmati. Makanya jangan dikira kalau kalian nanti abadi tidak mati-mati itu terus hidup itu jadi nikmat. Mungkin jadi malah kalian sulit menikmatinya kan? Karena mungkin kalau mau menikmati, besok juga masih ada waktu, besok sajalah, nanti malah tidak jadi menikmati. Tapi dengan sadar bahwa besok ini ada fase di mana kalian tidak bisa menikmati dunia ini terus jadi berharga. Yang ketiga, kesadaran kematian membuat kita rendah hati, bersyukur, dan mindful present, hadir penuh. Kesadaran mati membuat kita rendah hati karena apa ya pantas saya sombong, apa ya pantas saya merasa tinggi, merasa besar, toh besok juga mati. Apa yang saya sombongkan? Nyawa saja saya tidak kuasa mempertahankannya. Ini membuat kita rendah hati. Membuat kita bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah masih diberi jatah, masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat ini, nikmat itu. Itu membuat kita ingin menikmati hidup ini sepenuhnya, hadir dengan penuh. Ini manfaat ketiga. Makna keempat, kesadaran akan kematian membuat kita lebih tulus mencintai yang lain. Karena yang lain juga nanti akan pergi meninggalkan kita juga pada saatnya akan pergi meninggalkan mereka. Maka kebersamaan saat ini mari benar-benar kita nikmati, kita hargai. Jangan lama-lama kalau benci orang, jangan lama-lama kalau tidak suka orang. Kenapa? Kita tidak tahu kapan berangkat, entah kita dulu apa mereka dulu. Mari kita nikmati kebersamaan kita, jangan sampai menyesal. Karena biasanya baru kalau yang kita cintai pergi, kita baru menyesal. Kenapa kemarin kok saya tidak berbaik-baik dengan mereka, dengan dia. Sekarang mereka pergi, atau jangan-jangan kita duluan yang pergi. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menikmati kebersamaan, mencintai dengan tulus. Karena setiap perjumpaan pasti nanti akan berakhir dengan perpisahan. Relasi jadi lebih bermakna. Jadi mungkin ini rahasianya ya, bulan lalu kan ada itu Syekh Said Nursi yang bilang kalau kamu ingin musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau kamu ingin nasihat, kematian sudah cukup. Begitu kalian ingin ingat mati, itu ya mau tidak mau kalian akan terdorong jadi orang baik. Kemudian kematian adalah transformasi jiwa, bukan keterputusan. Jadi Thomas More termasuk yang punya pandangan jiwa kita tidak berakhir dengan kematian fisik, tapi ada perjalanan di alam selanjutnya. Jangan lupa beliau ini juga sebelumnya biarawan Katolik. Oleh karena itu, menghadapi kematian yang lebih penting adalah kesiapan kita. Siap tidak kita melakukan journey selanjutnya di dimensi yang akan datang selain dunia saat ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan living with dying, hidup dengan kematian.